Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara. Juga dengan saya tentunya di dalam dekapan kasih Kristus. Ya. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, mari kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang akan membuat kita semakin dekat, semakin teguh di dalam iman kita kepada Kristus. Sebagai penutup daripada bulan Agustus ini, renungan My Way dari saya pada bulan Agustus ini, yaitu bulan kemerdekaan, kemerdekaan bangsa kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul, Benar-benar Merdeka. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, negara kita sudah 76 tahun merdeka ya, tidak terasa. Puji nama Tuhan. Kita benar-benar merasakan bahwa kemerdekaan yang ada di negara kita ini kita dapat nikmati walaupun tidak sepenuhnya benar-benar merdeka. Kenapa? Ada banyak ya yang khususnya kita anak-anak Tuhan yang tidak benar-benar merdeka, saudara. Ya, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Bagaimana kita melihat ada banyak gereja-gereja yang ditekan, tidak boleh ibadah, tidak boleh bangun gereja dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita juga belum benar-benar merdeka dalam negeri kita ini, karena ya itulah. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk supaya kita ya benar-benar merdeka. Ya. Negara kita sendiri pun mau dikatakan merdeka juga belum benar-benar merdeka. Kenapa? Karena justru akhir-akhir ini semakin gencar, saudara ya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini semakin banyak orang-orang yang menunjukkan sifat aslinya. Mereka sebenarnya adalah pengacau-pengacau di dalam negara kita ini. Belum lagi koruptor-koruptor ya, yang masih tetap merajalela, saudara. Ada banyak yang menari-nari di atas penderitaan orang ya, dalam hal-hal yang kecil. Tidak usah yang kasus menteri sosial yang korupsi bantuan sosial itu, saudara, yang miliaran rupiah, yang kecil-kecil, saudara. Ada yang nyunat 50.000, saudara, satu. Ya, dari bantuan 600.000 disunat 50.000. Ya, itu perangkat-perangkat pemerintahan. Jadi kita melihat di sini, ya. Kemiskinan juga itu adalah salah satu ya, bentuk dari belum benar-benar merdeka ya. Di negara kita ada banyak kemiskinan yang masih dialami oleh sebagian dari saudara-saudara kita. Belum lagi narkoba yang terus menjajah ya. Tidak hanya anak muda, tidak hanya orang-orang kaya, orang miskin, orang yang biasa saja, saudara, yang cari makan sesuap aja terpengaruh oleh narkoba ini. Kan mereka benar-benar belum benar-benar merdeka. Tapi kita melihat, saudara, ya, di dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan di sini, saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini. Kalau kita ingin benar-benar merdeka, ya, kita harus hidup benar-benar merdeka. Jangan sampai kita menggunakan kemerdekaan yang kita sudah terima di dalam Kristus Yesus untuk kita masih hidup di dalam dosa. Ya. Sama dengan tadi saya katakan, negara kita sudah merdeka, tapi ternyata masih dijajah oleh koruptor-koruptor itu. Ya, orang-orang yang suka narkoba dan sebagainya. Itu masih belum benar-benar merdeka. Begitupun kemiskinan untuk sebagian daripada rakyat Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita. Kita sudah dipanggil untuk merdeka. Merdeka oleh karena Kristus Yesus. Kita bebas dari segala dosa dan kesalahan kita di dalam nama Yesus Kristus. Saudara sudah diberikan dengan cuma-cuma kasih karunia daripada Allah. Tetapi kita tidak boleh menggunakan kemerdekaan ini untuk sebagai kesempatan dalam kehidupan kita tetap di dalam dosa. Ya.
Kita harus tinggalkan semua itu. Kita tidak boleh. Ya. Kelihatannya sepele, saudara. Ada hal-hal kecil di dalam kehidupan kita yang kita tidak bisa lewatkan. Seperti iri hati, ya, dengki, dan sebagainya. Itu yang kita lihat. Ya. Ada banyak orang-orang yang tidak dapat di dalam kehidupannya menikmati kemerdekaan ini karena dia apa? Masih dijajah oleh hal yang kecil, iri hati, saudara, dengki kepada orang lain. Ya. Dan ada lagi banyak hal-hal yang lebih daripada itu. Ya, melakukan hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kita. Hidup masih di dalam dosa. Tidak sedikit, saudara, orang-orang yang katanya sudah terima Yesus, ya, masih menggunakan narkoba. Ya, kalau markobar enak, saudara, ya, martabak. Martabak Kota Baru, markobar. Itu enak, saudara, kalau martabak. Tapi kalau narkoba, waduh, awalnya kelihatannya menyenangkan, tetapi akan menghancurkan, ya, tubuh ini. Kalau ketangkap polisi lebih susah lagi, saudara. Ya, ada dulu ya, keluarga dari ipar saya, itu anaknya tidak terkontrol, saudara. Padahal bapaknya pendeta. Lalu anaknya bergaul, ya. Lalu satu saat katanya dijebak, saya pikir nggak dijebak. Ya memang itu ya kerjaannya dia. Satu saat dia parkir, katanya sepeda motor, lalu dia digerebek. Ternyata di dalam laci sepeda motornya itu ada narkoba. Ditangkap, masuk penjara. Sampai sekarang masih di dalam, saudara. Kenapa? Karena dia tidak bisa ditebus. Ya, kita sudah tahu ya, sudah rahasia umum. Asal punya duit ditebus bisa keluar. Yang sudah jelas-jelas pakai narkoba dan sebagainya. Zaman sekarang gampang, saudara. Rehabilitasi. Inilah kita belum benar-benar merdeka ya, saudara ya. Kita melihat luar biasa. Masih hidup di dalam dosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan malam hari ini untuk kita benar-benar hidup di dalam dosa. Hidup di dalam kehidupan yang baru. Tidak lagi hidup di dalam dosa, maksud saya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa hidup kita, dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh karena itu, setiap hari, mari kita berjuang untuk mengalahkan dosa-dosa kecil dalam kehidupan kita. Iri hati, benci, ya, suka berkata-kata yang menyakitkan orang, berbohong, seperti hal-hal itu yang kecil-kecil saja, saudara. Tapi kita masih tetap hidup dalam dosa. Apalagi kalau kita masih hidup seperti hidup kita dulu. Ya, ada banyak orang-orang yang dulunya suka berzina. Setelah terima Yesus kelihatannya benar, masuk gereja, saudara. Ya, hari Minggu datang di gereja, minta ampun. Zaman sekarang susah nih, nggak pernah ke gereja, tambah parah lagi, saudara. Ya, ya, dulu istilahnya begitu. Senin sampai Sabtu bikin dosa, hari Minggu datang ke gereja minta ampun dosa. Enak sekali, gampang sekali ya. Terlalu mempermainkan. Ya, kita ingat firman Tuhan begitu tegas mengatakan, ya, kita sudah dipanggil untuk merdeka. Jangan memperlukan kemerdekaan dan kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita di dalam kehidupan kita setiap hari harus berjuang untuk menang atas dosa-dosa. Baik itu dosa kecil, dosa besar sekalipun. Ya, kenapa? Karena kita masih hidup di dunia ini. Kita belum hidup di sorga. Kalau kita nanti hidup di sorga, kita sudah tidak berdosa lagi. Sudah selesai semua, saudara. Kita hanya hidup menyembah Tuhan setiap hari. Untuk itu, andalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melawan segala usaha iblis untuk kita jatuh lagi ke dalam dosa. Jauhi segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Setiap hari mari kita cari hadirat Tuhan. Dan setiap saat kita senantiasa mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Baik itu melalui pujian, penyembahan, baik itu membaca Alkitab, bahkan juga berdoa kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita berusaha untuk hidup sebagaimana Yesus sudah hidup. Yaitu apa? Tuhan Yesus sudah hidup di dalam kehidupannya dia. Dia adalah rendah hati. Dia taat dan setia, dan dia juga melayani orang lain. Ya, itu yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, kalau kita benar-benar merdeka, kita akan melakukan semua ini. Maka hidup kita akan mendapatkan
kemenangan demi kemenangan, dan kita tidak hidup lagi di dalam dosa, dan kita betul-betul benar-benar merdeka. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya setiap kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus hidup benar-benar merdeka, yaitu hidup sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Amin.